Benar Tuhan, tidak ada nama lain di bumi ini yang sangat berkuasa, yang sudah menang di atas segala sesuatu, dan segala yang punya nama sudah ditaklukkan di bawah kakimu. Dialah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Raja Yesuslah yang berkuasa atas hidupku, yang mengontrol, yang mengendalikan hidupku. Raja Yesus itulah yang sekarang ini telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang hidup di dalam diri kami dan memberikan kuasa, kendali atas bumi dan atas iblis. Dan kami berterima kasih sebagai anak-anak-Mu yang berkemenangan menerima otoritas itu kembali untuk hidup kami di dunia ini. Dan sekarang Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, nyatakanlah kebenaran-Mu bagi kami, biar kami semakin mengerti dan memiliki pemahaman baru tentang Engkau dan pekerjaan iblis di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami semua siap menerima kebenaran-Mu, dan berbicaralah kepada kami sebab kami percaya dan menerima kebenaran itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak membahas makanan, ya kan? Ini martabak atau apa ini ya? Kebab ya? Iya. Kalau orang Jawa ini apem. Ya. Saudara, kita tidak membahas mengenai kebab ini, kita tidak membahas itu, tetapi hari ini tema yang seperti sudah dibagikan, kelihatan ya, apa namanya? Tuhan Yesus tidak mengizinkan iblis menyakiti kita. Ya, kita tidak membicarakan, membesar-besarkan, meninggikan iblis. Tapi hari ini kita mau belajar ya, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ya kepada iblis untuk kita. Yang kita alami ya, tentunya setelah salib Kristus sudah selesai. Amin. Tetapi kita akan menelusuri sejarahnya ya, bukan melihat asal-usul iblis, tetapi melalui judul ini ya, Tuhan Yesus tidak mengizinkan iblis menyakiti kita. Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak bekerja sama dengan iblis untuk melindungi kita. Juga Tuhan Yesus tidak memakai iblis untuk menyakiti kita. Ini perlu diketahui. Ya. Materi ini kita bahas untuk menjawab sampai hari ini kita masih mendengar ketika seseorang mengalami masalah, malapetaka, kesulitan dan penderitaan, ya. Ada banyak orang-orang masih mengatakan Tuhan memakai iblis menyakiti kita, ya, memberikan penderitaan, memberikan kesusahan dan berbagai masalah. Jadi seolah-olah iblis itu menjadi alat Tuhan, ya, bukan untuk memberkati kita, tetapi untuk menyakiti kita. Dan itulah yang mau kita bahas pagi hari ini. Amin. Itulah yang mau kita bahas pagi hari ini, ya. Oke. Nah, itulah yang mau kita bahas. Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu Tuhan memberi tidak akan mengambil kembali. Ya, kita sudah belajar itu. Tuhan tidak pernah menyesali apapun yang sudah ditetapkan dan diberikan kepada kita. Lalu Tuhan melihat keadaan kita yang berubah, Dia pun berubah. Tuhan setia, tidak akan pernah berubah. Apa yang sudah diberikannya, ya tidak akan ditarik kembali. Ini dia. Ini saya kasih gambar makanan supaya menarik kan. Ya, kita bahas tentang iblis tapi yang muncul puding. Supaya melihat, wow, makanan sedap jam segini. Ini kan perut lapar-laparnya ya. Jadi kalau melihat puding buah ini sedap. Oke ya, saudara-saudara. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, Tuhan sudah memberi, tidak akan mengambil kembali. Kita juga sudah belajar, Tuhan tidak menimpakan malapetaka pada kita. Amin. Tuhan tidak pernah menimpakan malapetaka kepada kita.
Ya, nah hari ini saudaraku, kita belajar Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan iblis. Tolong perhatikan baik-baik ini. Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan iblis untuk melindungi kita, dan Tuhan tidak pernah mengizinkan iblis menyakiti kita. Tuhan tidak pernah seperti kita memelihara anjing, ya, seperti kita memelihara anjing untuk menjadi satpam, untuk melindungi atau menyakiti para maling yang mau mencuri, yang mau masuk ke rumah kita. Tuhan tidak memakai itu. Ini yang harus kita pahami bersama supaya kita mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, ya, setelah salib Kristus selesai. Nah, untuk itu mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam, ya, bukalah, tolong diklik, ya. Ini saya bukakan di dalam Ayub pasal 1 dan juga yang warna hijau ini Ayub pasal 2. Ada satu perbedaan yang ditulis di sini, tapi lebih dulu mari kita bersama-sama membuka pasal Ayub pasal 1, ya saudara, ayat itu kelihatan ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Stop dulu. Secara singkat lihat ini, Ayub dikenal Tuhan. Ayub dinilai Tuhan adalah orang yang benar, orang yang saleh. Ya seperti kita. Tapi bedanya belum punya Tuhan Yesus gitu loh. Ya. Ayub adalah orang saleh, orang benar. Oke, lanjut ayat 9, 2, 3. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang demikian milikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, stop dulu. Saudara perhatikan ayat ini, lihat ya. Ayat 10 dikatakan, engkau yang membuat pagar keliling dia, Ayub, dan rumahnya serta segala miliknya. Iblis juga tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu melindungi orang saleh, melindungi kita. Ya, dengan malaikatnya. Ya, kita tidak membahas itu, tetapi perhatikan baik-baik. Iblis itu tahu bahwa kita itu di bawah pelindungan Tuhan. Amin. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ayat 11, 2, 3. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamaklah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapan Tuhan. Lihat baik-baik. Ya. Iblis tidak mencoba diskusi, tetapi mencoba mempengaruhi, merayu, menipu siapa? Di Tuhan. Tapi nanti kita lihat, saudara-saudara, ya, kita tidak membahas ini. Tapi kita tahu kan, pada waktu Tuhan Yesus di padang gurun, iblis pun datang kepada dia dalam rupa yang sama, yaitu menyamar sebagai ular. Datang juga merayu si Yesus. Kalau engkau anak Allah, ya kan, jadikan roti itu, jadikan batu jadi roti, jadi loncatlah dari bumbungan gedung Yerusalem, gedung bait Allah, malaikat akan menopang dengan tangannya dan lain sebagainya. Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh iblis kepada Ayub dan juga kepada Yesus. Nah, tapi lihatlah saudara, ayat 12 ini yang menjadi bahasan kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapannya. Nah saudara perhatikan ayat 12 ini, seolah-olah Tuhan coba aja izinkan aku untuk menyakiti. Coba izinkan Ayub itu dikasih celaka, apakah dia bisa setia? Nah seperti itu maksudnya ayat ini, ya. Tapi lebih dulu kita membaca, kurang lebih bunyinya perkataannya hanya ada bedanya di dalam pasal 2. Sekarang kita baca ya. Pasal 2, 2, 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lihat ini ayat-ayatnya yang ketiga dikatakan di situ. Ia tetap tekun meskipun engkau telah membujuk aku. Jadi si iblis itu berusaha membujuk, membohongi, ya, merayu Tuhan. Saudara lihat. Jangan saudara berpikir, ya, ini hanya pengantar saja. Jangan saudara berpikir sekarang sudah menjadi anak Allah, orang saleh, orang benar, ya. Ingat, iblis itu berjalan keliling, ya kan? Seperti singa, mencari orang yang bisa diganggunya, dibujuknya, dirayunya. Sampai hari ini memang iblis seperti itu. Berjalan keliling mencari orang yang bisa dirayunya. Seperti yang dilakukan pada zamannya Ayub. Oke? Nah, kita lanjut, kita tidak bahas itu, sedikit saja. Lalu ayatnya yang pasal 2 ayat 4, 2, 3. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ayat 5, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamanlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Stop dulu. Saudara, saya minta saudara memperhatikan setelah Ayub merayu dan seolah-olah minta izin Tuhan. Ayat ini, lihat ini ayat 7. Baca dan jangan dihilangkan begitu saja, diingat baik-baik. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, siapa yang menimpakan, siapa yang memberikan sakit penyakit kepada Ayub? Siapa? Iblis, bukan Tuhan. Sekali lagi, ya, ini perlu kita pahami, perlu kita tangkap, perlu kita mengerti. Meskipun faktanya Bapak Ibu Saudara di dunia ini nyataannya sudah menyebar hoak, sudah menyebar gosip, kita sudah berbicara kemarin. Tuhan tidak pernah menimpakan malapetaka, Tuhan tidak pernah menimpakan kesusahan kepada anak-anaknya. Dan di sini rahasianya disingkapkan melalui, ya, kejadian Ayub ini, bahwa ternyata yang menaruh, yang menimpakan, yang memberikan sakit penyakit, termasuk yang membuat badai yang menyebabkan rumahnya Ayub itu hancur dan menimpa anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu mati, dan yang menyebabkan harta bendanya habis itu bukan dicuri oleh Tuhan, juga bukan saudara-saudara Tuhan mengizinkan iblis untuk mengerjain Ayub, bukan. Tetapi kita melihat di sini Ayublah yang menimpakan sakit penyakit itu kepada iblis, lah maksud saya, menimpakan sakit penyakit itu kepada Ayub. Setuju? Iblis yang menimpakan sakit penyakit. Ikutin sama-sama saya. Iblislah yang menimpakan sakit penyakit. Kalau saudara mempelajari dari perjalanan Tuhan Yesus keliling dari kampung ke kampung, dari kota ke pedalaman, saudara, dia keliling menjumpai orang-orang yang sakit disembuhkan, yang diikat oleh iblis. Semua orang yang datang kepada dia, semua disembuhkan tanpa, ya saudaraku, pamrih. Nah, itu nanti kita bahas perlahan-lahan. Tapi sekarang perlu kita pahami, perlu kita mengerti, saudara-saudara, ini yang mendasar. Ya, baru saja saya kemarin, saudara, ternyata, saudara, saya mau sampaikan kepada pelayan-pelayan di sini. Memang yang hadir di sini hanya 50 orang, tapi tahukah saudara, jemaatnya itu sudah seluruh Indonesia. Kemarin saya ditelepon orang Sumatera. Dari mana? Tahu, Pak, saya selalu mengikuti khotbah Bapak dan saya mau sharing. Di cerita itu dikatakan, aduh Pak, iblis memporak-porandakan saya. Suami saya dibawa pergi dan lain. Saudara, jadi ketika saudara berdiri sini sedang melayani, ya saya mau beritahu, itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Bukan hanya di sini yang menikmati pelayanan saudara, ya. Bukan hanya di sini, ternyata sudah jauh. Jemaat JKB ini ternyata sudah banyak, gitu ya.
Hanya yang kelihatan di sini segini. Oke? Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada tema ini. Tema kita adalah apa tadi, masih ingat? Tuhan tidak pernah mengizinkan iblis menyakiti Ayub, menyakiti saya, menyakiti saudara semuanya. Amin. Ini tema yang kita bahas, kita perlu mengerti. Ini kehidupan kita sehari-hari, ini bukan berbicara mengenai doktrin, ya. Kita mau melihat pengalaman pada zaman Ayub, lalu kita masuk kepada zaman sesudah Yesus selesai, sesudah salib Kristus selesai. Ini yang perlu kita mengerti. Sampai di mana otoritas iblis? Kita sudah pernah mendengar khotbah tentang iblis itu sendiri, tapi kita tidak berkhotbah tentang iblis itu sendiri. Hari ini kita mau belajar, mau memahami, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan iblis menyakiti saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mencuri harta bendamu memakai iblis. Tidak pernah. Ini harus kita mengerti. Karena itu mari kita kembali kepada pembacaan kita tadi, Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2. Oke, ini dia, ya. Supaya kita mengerti, baru saya bahas mulai di sini. Kita mau buktikan, ya, kita mau temukan, benarkah Tuhan tidak pernah mengizinkan si iblis menyakiti kita? Padahal di sini kita melihat, ya, bagaimana iblis, bayangin, enak betul, ya saudara-saudara, enak betul iblis pun datang ke hadirat Tuhan. Saudara-saudara, jangan salah ini. Iblis pun bisa datang ke hadirat Tuhan. Minta izin seperti itu. Nah, minta izinnya ini seperti apa, kita bahas ini. Amin. Sudah siap menerima kebenaran? Haleluya. Nah, mari kita baca. 2-3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Lalu ayat ini, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Saudara, ya, apa artinya ayat ini? Artinya ayat ini, saya tulis ini, Tuhan sedang menyatakan fakta. Tuhan sedang menyatakan kenyataan apa yang sudah terjadi pada waktu zamannya Ayub. Ya, zaman Ayub, Tuhan sedang menunjukkan faktanya, kejadian yang sebenarnya. Ya, memang kalau kita membaca sepintas lalu dari ayat ini memberikan gambaran bahwa Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk menyakiti Ayub, tapi kebenarannya adalah Tuhan tidak mengizinkan iblis menyakiti Ayub, apalagi menyakiti kita. Tapi Tuhan sedang mengingatkan sebuah fakta kejadian yang sudah terjadi. Itu maksudnya Tuhan. Bukan memberi izin, Bapak Ibu Saudara, bukan memberi izin. Faktanya apa, saudaraku? Nah, faktanya itu ini dia. Nah, ini dia, ya. Oke, faktanya lihat ini. Ada orang ganteng. Ini waktu dulu saya masih muda, masih kurus gagah ya. Nah, ini ibu ya di sini. Lagi ya. Di sini ndak ada pohon langsat cempedek kecapi. Ya, nah gitu. Kalau di sana digambarkan apel gitu. Nah, saudara, zaman dulu iblis itu nyamar jadi ular seperti ini, tapi kepalanya kayak manusia, ular kepala manusia. Ya, ini ilustrasi supaya menarik, begitu ya. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Jadi ketika Tuhan ya berkata, Ayub ada di dalam kuasamu, ini berarti Tuhan tidak memberikan izin tetapi menyatakan sebuah fakta. Ya, kenyataannya saudara adalah saat itu bumi dan manusia itu sudah berada di bawah kendali, sudah berada di bawah kuasa iblis. Oke. Begitu loh ceritanya. Ya. Jadi Tuhan dengan iblis bukan sedang debat. Saudara, tidak mungkin ya. Kalau Adam kalau Hawa bisa ditipu, ini kan menipu Hawa, ya si ular itu. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu.
Di padang gurun pada waktu ditipu oleh iblis tidak mempan. Ya, Tuhan sudah tahu kejadian yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya sudah terjadi bahwa bumi dan manusia itu sudah di bawah kendalinya si iblis. Nah, pertanyaannya buat kita, kapan itu terjadi? Sejak manusia, Adam dan Hawa itu menuruti ular untuk makan buah pohon pengetahuan. Saat itulah saudara-saudaraku, ketika dia menerima bujukan itu dan makan buah itu, bukan hanya kejadian Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, tetapi saudaraku, berarti Adam dan Hawa sudah tidak mentaati, sudah mengkhianati Tuhan, berbalik kepada menuruti, mentaati si iblis. Oke, itu kejadiannya, saudara-saudara. Ya. Nah, ketika si Adam itu menuruti ular tua waktu itu, berarti juga menyerahkan kuasa atas bumi ini kepada, saudaraku, ular. Itu loh. Ya. Itu kenyataannya itu seperti itu. Jadi ketika seseorang itu jatuh berbuat dosa, bukan sekedar melakukan kesalahan, saudara-saudaraku. Tahukah itu sama dengan ya, kita membiarkan kanker, kita sama dengan menaruh racun, saudara-saudara, ya, sama dengan kalau sekarang menyuntikkan virus corona, ya kan, yang tidak kuat maka tubuh ini tambah jadi. Seperti itu. Ada konsekuensi yang dialami oleh Adam ketika menuruti, makanlah. Lalu Adam dan Hawa menuruti, saudara, maka dia berarti menundukkan dirinya kepada si ular itu. Dan sejak itulah dikatakan, ya, sejak itulah saudara-saudara dikatakan manusia telah jatuh ke dalam dosa. Oleh dosa satu orang, ya kan, menjalar kepada semua orang. Itu konsekuensinya. Coba kita baca ini firman Tuhannya ya, 2:3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, ya kan? Ayat 13 kita loncat. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku. Ular itu menipu. Ya saudara. Jadi artinya kena tipu. Ya. Kena bohong. Bahasanya orang sini, kena botek. Faktanya adalah ini Bapak Ibu Saudara ya. Oke, lagi. Dipencet. Oke. Ya. Faktanya, nah ini dia. Ya. Sekarang gambarnya bukan makanan, ya. Gambarnya jelek sekali itu iblis. Padahal tidak seperti ini iblis itu, saudara ya. Oke. Jadi faktanya adalah, saudara, sejak Adam menuruti iblis sampai Kristus. Oke, jangan terpengaruh ini. Saya senang dia, ya. Dia sudah mulai bisa berkhotbah ini, ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ini faktanya. Ya, mengapa di dunia ini banyak masalah, ya kan? Mengapa di dunia ini ada kekerasan, ya? Mengapa di dunia ini menjadi hancur lebur, saudara-saudara, tidak habis-habisnya? Faktanya adalah ini, sejak Adam menuruti iblis sampai Kristus datang ke dunia ini, bumi berada di bawah kendali si iblis. Itu saudara-saudara. Ya. Itu faktanya. Nah, ini ayatnya kita baca ya. Kejadian pasal 3 ayat 6, manusia menuruti iblis, kita sudah baca. Nah, kita baca Yohanes 2:3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itulah sebabnya, saudara, kalaupun kita lari keluar masuk ke kiri dan ke kanan untuk mencari-cari kebenaran yang abadi, mencari kepuasan yang sejati, tidak akan kita dapatkan di dunia ini.
Ya, tidak akan kita dapatkan. Mengapa? Karena dunia ini di bawah kendali, sudah dikuasai oleh si apa ini yang warna merah ini. Si merah ini, saudara-saudara, bukan baju merah. Ya, saudara tidak akan menemukan. Makanya orang bilang, kalau engkau mengalami masalah, percuma lari ke sana sini. Hanya ada satu tempat yang memberikan kesejahteraan dan jalan keluar. Alkitab katakan begini, marilah datang kepadaku yang letih, yang lesu dan beban berat. Aku akan memberikan rest, kesejahteraan, kedamaian. Aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Yesus memberikan jalan keluar karena dia juga tahu bahwa dunia ini sudah dibawa kendali siapa? Si merah ini, saudara-saudaraku. Ya, inilah betapa pentingnya kita mempunyai komunitas, kita mempunyai gereja. Karena di luar sana jelas saudara akan dimakan, dihasut dan ditipu oleh si merah ini. Saudara tidak akan mendapatkan keadilan di dunia ini. Dikatakan dunia ini sedang berjalan menuju kebinasaan. Ya, dunia ini milik Tuhan sekarang ini, tetapi masih ada ya si singa. Kalau dulu, kalau kata Petrus si singa, ya kan, kalau sekarang dimodel lagi menjadi si merah ini. Gak saking seringnya puasa tulangnya muncul-muncul ini. Sampai kurus begitu, mikirin, dia pusing mikirin bagaimana menipu manusia-manusia, meskipun sudah pengalaman. Ya, sampai kurus begitu. Ini harus kita sadari, Bapak. Tempat yang paling nyaman dan sejahtera adalah seperti yang dibilang oleh Tuhan. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalau saudara sedang stres, sedang frustasi, sedang enggak mengalami apa-apa, justru datanglah, hampirilah Tuhan. Amin. Karena di luar sana saudara akan ketemu ini, dan ini saudara tahu, ini bisa menyamar macam-macam. Kadang-kadang bawa sendok garpu, ya kan, duduk sambil makan bakso, ya kan, ekornya kayak monyet yang lancip gitu kan. Kan begitu, macam-macam nyamar, ya. Kadang-kadang dia bisa jadi wanita cantik, kadang-kadang dia jadi pria yang cantik, kadang-kadang dia bisa jadi duit yang begitu menarik dan lain sebagainya. Untuk apa? Menipu, menjebak, membinasakan. Ya, seperti Yudas. Ya kan, dia nyamar jadi keledai yang lehernya diikat oleh tali, yang membuat itu si Yudas bunuh diri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara seperti itu. Di dunia seperti itu. Makanya Tuhan bilang, ya marilah yang letih, yang lesu, berbeban berat. Kalau hari ini saudaraku, ya engkau mengalami beban yang belum terlepaskan, yang membuat engkau kuning pesing, sudah tepat sekali engkau datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, lihat ini. Ayat ini dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara. Iblis, saudaraku, iblis ini yang memberikan kesusahan, yang menimpakan malapetaka dan memberikan sakit penyakit kepada manusia, yang saya tulis seperti ini. Ya, oke, diklik bro. Ya, lihat ini, yang pertama adalah bahasanya ini. Jadi iblis tidak perlu, saudara-saudara, dari yang kita ketahui tadi, faktanya adalah ya Adam sendiri yang sudah menyerahkan kuncinya, otoritasnya kepada dunia ini, sehingga iblis tidak perlu lagi minta izin pada Tuhan untuk menyakiti Ayub, karena dia, saudara, karena iblis sudah mencuri kuasa dari Adam, sudah menipu. Itu, ya. Jadi dia sebenarnya bukan pura-pura aja waktu itu minta izin, sebenarnya sudah dia miliki. Saudara ya, sudah di genggamannya itu loh. Sudah dipegang dunia itu, kartu itu sudah ada di tangannya. Ya, tinggal mencari celahnya, bisa enggak ini dijebak, dimasukin ketika iblis menaruh perangkap. Nah, orang ini masuk perangkap enggak?
Gitu loh. Ya. Adam jatuh bukan berarti Tuhan tidak melindunginya. Ayub jatuh bukan berarti tidak melindunginya. Lihatlah tadi, Tuhanlah yang memasang keliling pagar itu. Tetapi kalau saudara mempelajari tentang Ayub, Ayub bukanlah orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Kita pernah bahas itu. Ternyata Ayub pada mulanya itu hanya mendengar dari orang tentang Tuhan yang benar. Dan disitulah dia terjebak, tertipu oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tertipu oleh iblis. Itu kelemahannya si Ayub. Hingga semuanya diambil. Saudara, karena di Taman Eden manusia Adam sudah membuka pintu bagi dosa dan telah menuai hasilnya sampai Yesus datang ke dunia. Saya selalu cantumkan ini. Ya, iblis berkuasa sampai Yesus datang ke dunia. Saya akan giring saudara, saya akan membawa saudara mengetahui bahwa ternyata kekuasaan iblis itu tidak kekal, tidak untuk selama-lamanya. Masa depan bumi ini saudara-saudaraku tidak akan dikuasai si jahat. Oke? Kalau saudara sudah mendengar tentang khotbah masa depan akhir zaman bahwa dunia ini akan dikuasai si jahat, itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang benar, kekuasaan iblis itu hanya sampai Yesus mati di kayu salib. Oke, hanya sampai di kayu salib. Hanya memang oleh pelanggaran dosa satu orang, yaitu Adam itu, saudaraku, dosa telah menjalar mencemari semua orang dan dunia berada di bawah kendali iblis, saudara. Sampai di situ kekuasaan iblis. Hari ini masih ada, tetapi dia, saudaraku, yang hanya berkuasa, powernya itu bisa terjadi kepada orang yang bisa ditipunya. Ingat, ya ingat, Ayub ditipu, ingat, Adam ditipu, ya, Yesus tidak mempan ditipu di padang gurun, ya kan? Nah, kita diberikan otoritas untuk bisa menilai setiap roh yang datang kepada kita. Supaya apa? Supaya tidak tertipu. Kenapa? Karena iblis seperti singa yang mengaung-ngaung, begitu ya, datang kepada semua orang, berjalan keliling, ngaung, meong, ya kan? Hanya mencari orang ya untuk dimakannya. Orang yang dimakannya adalah orang yang hanya bisa ditipu. Kuncinya ditipu. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara ya, kabar baiknya ya, bro, oke, tolong ya, kabar baiknya adalah ini ya, sebelum salib Kristus selesai, Tuhan sudah memberi kita bumi yang baik penuh dengan kehidupan dan berkat. Saya mau mengajak awalnya. Kita tadi tahu, saya sudah sampaikan dunia di bawah kuasa si jahat, ya. Tapi tahukah saudara kebenarannya sejak awal adalah ini? Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 dan Mazmur. Dunia ini bukan miliknya iblis, saudara-saudaraku, meskipun dia tinggal berada di sini, yang sudah dikalahkan. Ya, faktanya adalah ini. Kita sudah pernah membahas Tuhan itu begitu baik kepada kita. Kita baca Kejadian pasal 2 ayat 15, 2-3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lihat ini saudara, Tuhan bukan hanya menciptakan manusia, ya, tetapi Tuhan memberikan kuasa atas bumi dan menempatkan di Taman Firdaus. Taman Firdaus itu di bumi, saudara, bukan di surga, ya. Taman Firdaus itu di bumi ketika itu. Dan itu bagian dari bumi. Dan itu semua sudah diserahkan kepada si manusia. Nah, ini ayatnya, kita baca Mazmur 115, 2-3. Langit itu, langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada siapa? Anak-anak manusia, kepada saudara dan saya. Bukan diberikan oleh kepada iblis. Iblis menipu Adam,
Kemudian Adam tertipu dan itu sama dengan menyerahkan bumi ini kepada itu. Oke. Paham saudara? Itulah yang terjadi kenyataannya. Seperti gambar ini sudah diserahkan. Jadi kalau hari ini bumi gundul yang merusak itu setan atau iblis, atau yang nebang pohonnya itu siapa? Ya kan manusia. Yang mengorek bumi sampai lubang di mana-mana itu iblis atau buaya. Manusia diambil tambangnya. Ya kan? Bukan buaya, manusia. Ya, yang merusak itu manusia. Kenapa dibiarkan? Ya karena sudah diberikan kepada siapa? Diberikan Tuhan kepada manusia. Hanya karena keserakan manusia lah akibatnya seperti ini. Kenapa kok dibiarkan? Ya kan Tuhan sudah berikan kepada manusia. Hanya manusia aja yang serakah kan gitu. Seperti itu jadinya, tidak menjaga keseimbangan daripada bumi ini. Kalau hutan digunduli yang terjadi longsor kan? Nah seperti itu. Saudara, pada mulanya sejak dulu Tuhan memberikan bumi ini kepadamu untuk dikelola, untuk dipelihara. Lihat ini, untuk diusahakan, untuk dipelihara, diusahakan dan dipelihara. Artinya kalau kita pohonnya ditebang supaya tidak gundul, ditanam lagi, itu memeliharanya. Kalau dicangkul, ditimbun lagi, ya kan begitu. Tapi kenyataannya ya banyak orang lupa. Lalu kemudian menyalahkan siapa? Iblis, jadi kambing hitam, bukan manusia. Tapi faktanya saudara-saudaraku, sebenarnya inilah yang terjadi, yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi. Manusia menuruti kebohongan iblis, akibatnya saudara-saudara, ini akibatnya ini. Ini akibatnya. Nah, itu dia. Saudara perhatikan. Ya, ini dulu belum ada warna, jadi masih hitam putih ya. Ya fotonya waktu saking malunya Adam dan Hawa itu kan diusir dari Taman Firdaus cepet-cepet karena saya netizennya. Oke, langsung crik gitu. Dapatlah ini sambil menunduk malu-malu kan. Orang yang bersalah kan jalannya malu-malu. Ya, jadi manusia saudaraku menuruti kebohongan iblis, akibatnya apa? Terbuka pintu masuk bagi pencuri, bagi iblis, dan kuasa atas bumi ini saudara-saudaraku diambil alih, termasuk kemiskinan dan kematian itu akibat dari siapa? Itu semuanya karena Adam membuka pintu bagi iblis. Amin. Itu yang terjadi. Ya, Tuhan memelihara memberkati kita. Ya, Tuhan memelihara memberkati kita. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu begitu setia pada janjinya. Ia kembali menyelamatkan si Adam dan Hawa ini. Meskipun dia berdosa, gagal, ya telah tertipu oleh iblis. Tuhan itu begitu mengasihinya. Ya, dia memberikan pakaian dari kulit binatang adalah apa? Tanda sebagai lambang penebusan dosa, sebagai tanda penyelamatan kembali manusia itu karena jatuh ke dalam dosa. Kita baca ayatnya ini, 2-3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dulu saudaraku tidak pakai baju, mereka tidak malu. Ya, setelah ketipu ya iblis, maka dia akhirnya menyadari keadaannya. Sudah seperti itu saudara, perhatikan Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mendandani mereka, menyelamatkan mereka dengan memberikan baju. Sejak itu saudaraku, sejak itulah Tuhan begitu marah kepada iblis untuk yang kesekian kalinya. Ya, Tuhan marah dan melakukan sejak itu Allah membuat permusuhan dengan iblis untuk membela manusia,
untuk menyelamatkan manusia dari tindasan iblis, saudara-saudara, Tuhan Allah membuat permusuhan, merencanakan penyelamatan dengan apa? Meremukkan si iblis itu. Kita baca firman Tuhannya 2:3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau membuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan dengan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, ayat 15 ini kita lihat, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini rancangan Tuhan, ini nubuatan Tuhan setelah manusia tertipu oleh iblis. Ayat ini menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita. Setelah ribuan tahun kemudian baru, saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 3:15 itu digenapi melalui Kristus. Boleh terjadi, kita melihat kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah ini, Yesus datang ke dunia ini menghancurkan iblis dan pekerjaannya, kemudian merebut kembali, saudaraku, kendali atas dunia ini. Itu yang terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Di kayu salib itulah iblis dikalahkan, bahkan seluruh kuasanya telah dilucuti, ditaruh di bawah kaki Kristus 2021 tahun yang lalu. Saudara, kuasa atas seluruh bumi dan atas iblis telah diberikan kembali kepada anak-anak, kepada kita, sehingga dengan kasih karunia Allah, iblis melarikan diri ketika kita melawan. Amin. Ini sudah pemulihan sedang terjadi, seperti yang saya katakan tadi. Kekuasaan iblis itu tidak kekal. Masa depan iblis tidak untuk selama-lamanya. Hanya sampai Yesus datang saja. Ketika Yesus datang ke dunia ini, ayatnya adalah ini, kita baca 2:3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Lihat ini baik-baik. Tuhan sudah memulihkan itu. Tuhan sudah mengembalikan otoritas itu. Tuhan, saudaraku, sekarang kita tidak seperti Ayub, membiarkan pencuri menjarah hidup kita dan tubuh kita, dan kemudian menaburkan segala sakit, penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan Yesus sudah mengambil kembali kuasa dari iblis dan memberikan kembali kepada kita untuk melawan dan mengalahkan iblis. Amin. Itu sudah ada di tangan saudara, sudah diberikan kembali kepada saudara. Saya baca pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, satu kali disuruh praktek, saudara. Kamu pergi, kuberikan kuasa ini kepadamu, kunci kerajaan surga. Sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan itu daripada orang itu, dan sembuhkanlah. Saudara, kalau tidak salah itu, waktu itu diutuslah dua-dua muridnya itu, berdua-dua. Saya lupa berapa orang, tapi disuruhlah pergi mempraktekkan itu. Begitu pulang mereka bersorak, oh haleluya, puji Tuhan. Bayangkan, saudara, orang-orang ini biasanya menangkap ikan. Orang-orang ini biasanya menyembuhkan orang sakit dengan ramuan-ramuan. Tetapi hari itu, saudara, si nelayan dan dokter Lukas itu pulang memberi laporan yang baik sekali. Tuhan, sampai orang sakit sembuh, orang lumpuh berdiri, setan lari terbirit-birit ketika saya usir, sampai begitu. Lalu Tuhan Yesus menjawab gini, benar, aku melihat bintang jatuh dari langit. Saudara, iblis sudah dikalahkan. Bukan hanya kepada Yesus, kepada muridnya pun mampu melakukan itu.
Tapi Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah namamu sudah tercatat di surga. Intinya adalah kerajaan Allah, ya. Kunci kerajaan Allah, kuasa itu sudah direbut kembali dari iblis dan sudah diserahkan kepada murid-muridnya. Makanya di dalam kitab Markus pasal 17 dikatakan di sini kan, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, ya kan? Orang-orang itu akan meletakkan tangan atas orang sakit itu sembuh dan mengusir iblis dalam nama Yesus. Ayat itu menunjukkan saudara bahwa kuasa, otoritas, kendali atas bumi dan iblis itu sudah dipulihkan. Amin. Sudah diberikan kepada kita. Memang betul, tolong diklik lagi. Memang betul saudaraku, lihat baik-baik. Adam pertama kehilangan kendali atas planet ini. Tapi Adam yang terakhir yaitu Kristus sudah mengambil kembali apa yang dicuri oleh iblis itu. Jadi di dalam Kristus kita ditetapkan ya untuk memerintah seperti seorang raja. Amin. Ya, jadi kalau adik-adik yang sekolah, ya, kalau di sekolahmu ada yang kerasukan, ya, jangan sibuk manggil pendeta atau manggil Pak Andi Nur, penatua gereja. Saudara semua sama orang percaya, tendang itu si iblis itu. Iya, ya. Ya, saya bisa ceritakan bagaimana mengusir setan-setan. Itu gampang sekali, saudara. Kalau dia kelepek-kelepek gitu ya. Nah, begini, Pak Andi Nur, mari kita praktek sedikit. Mari Pak Andur, saya kasih tahu. Ini yang saya lakukan. Saudara lihat aja matanya, ya. Matanya terbalik enggak gitu. Lalu peganglah ini. Ya kan dia kan pingsan kerasukan roh jahat nih. Ya kalau orang rasukan roh jahat itu enggak merasa apa-apa karena bukan dirinya lagi. Yang manifestasi itu adalah iblis. Nah coba begini, lihat matanya sambil, kok keras betul nih. Nah ya kan, keras apa ya, coba ya, pencet sininya. Nah tuh, masa orang kerasukan setan bisa berasa begitu, ya kan? Nah itu tandanya tidak kerasukan setan. Nah saya pernah dipanggil orang begitu, saya lihat matanya normal-normal aja kan, matanya capek gitu kan, karena dia teriak-teriak. Lalu yang kedua saya tes, saya pencet. Nah, yang ketiga saya ajak, ayo kalau kamu setan gitu saya uji, ikutin aku, terima panggil Tuhan Yesus Kristus. Orang yang benar-benar nggak mungkin bisa mengucapkan yang benar tentang Tuhan Yesus. Nah kalau dia bisa, langsung bisikin, kamu mau apa sih? Saya pernah begitu. Aku dilarang pacaran sama itu. Ya, ternyata ceritanya begitu. Pura-pura kemasukan. Jadi, saya pernah dengan istri saya, ya, ngusir setan di sini. Bapaknya itu saudaraku perwira tentara. Ya, hidup lagi. Sudah, oke, saya tidak bilang enggak gitu. Saya pasang ngancang-ngancang, seolah saya punya jurus samurai dari gitu kan. Pokoknya saya bergaya seperti seolah-olah ya enggak perlu begitulah. Orang bukan kekuatan kita. Seperti yang di film-film itu, saya keluarkan, saya tembak, Nah, kayak begitu suaranya. Saudara, ternyata apa? Setelah saya panggil, oke, saya tadinya di situ bapaknya, itu ya, saya praktek ngusir di situ. Oh, ya sudah. Saya ajak pindah ke ruangan yang depan itu yang besar. Oke, di sini kamu. Saya tanya, aku tadi sudah merasakan, seolah-olah hebat banget gitu kan. Saya sih tidak lihat apa-apa, tapi kulihat bukan iblis yang masuk ke kamu. Nah, kamu sekarang jujur, ya Pak, aku ini ditinggal pacarku. Pacarku terlanjur meniduri aku,
ternyata dia sekarang menikah lagi. Aku takut sama papaku karena papaku militer. Bayangkan kalau ketahuan pasti ditembak pacarku itu. Nah, saya mau bilang, iblis itu sudah dikalahkan. Setiap orang bisa mengalahkan, melawan iblis. Amin. Ya, jangan dibesar-besarkan atau dipuja si iblis itu. Dia sudah kalah. Yesus sudah mengalahkannya. Nah ini dia, kita baca ayat ini. Lihat saudara ya, kita baca 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah akan hidup dan berkuasa. Ya, saudara, kuasa itu sudah dikembalikan kepada kita dan kita sekarang orang-orang yang berkuasa, memiliki kendali atas bumi dan iblis. Memiliki kendali. Kita hidup bukan ini, ya. Dengarkan baik-baik. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menerima kelimpahan kasih karunia, bukan dikendalikan oleh situasi, bukan dikendalikan oleh situasi kondisi, bukan dikendalikan oleh corona, tapi kita yang mengendalikan corona. Itu yang benar. Kata berkuasa ini artinya memiliki kendali. Hidup kita ini memiliki kendali atas iblis, atas dunia. Seperti Tuhan Yesus ketika diombang-ambingkan oleh angin badai. Dia bilang, angin, diam kau. Angin, diam. Itulah yang dimaksud memiliki otoritas, memiliki kendali itu. Hidup kita tidak dikendalikan oleh situasi, kondisi, dan emosi, oleh perasaan maupun oleh mendung dan awan terang. Saudara-saudara, kitalah yang mengendalikan hidup dan nasib kita sendiri, karena itu diberikan kepada Tuhan pada kita. Amin. Kita, saudara, ya, kalau zaman dulu kita belum tahu kuasa itu ada di pada kita, hari mendung, wah sudahlah, ini mendung, segala pekerjaan jadi susah, ya kan? Nah, itu artinya kita dikendalikan oleh suasana, oleh cuaca dan lain sebagainya. Ya, hidup kita sudah dipulihkan dan sudah diberikan kendali dan kuasa ya atas bumi dan atas iblis, atas cuaca dan segala macam di dunia ini seperti seorang raja. Amin. Itulah kita, Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi. Ya, ini baru satu poin tadi bahwa Tuhan tidak mengizinkan. Ya, mau kita bahas terus? Yang kedua, klik. Lihat ini. Jelas ya bahwa saudara sudah tahu iblis pernah sempat menerima kuasa, kendali atas bumi dan atas manusia. Tetapi ingat, setelah peristiwa salib Kristus yang sudah selesai itu, kendali itu, kuasa itu sudah diberikan kembali kepada saudara dan saya. Sudah dikembalikan kepada orang-orang percaya, mereka yang menerima kasih karunia. Amin. Mari kita kembali kepada bakpao kita. Apa ini? Bukan yang punya orang Arab itu loh. Kebab kita. Sip. Ya. Nah, kalau melihat setannya enak betul, kita lihat kebabnya aja ya. Gitu ya. Nah ini. Saya sengaja supaya nggak ngantuk lihat makanan kan gitu. Kalau lihat muka si jelek merah tadi kan menakutkan ya kan, lihat ini kita jadi semangat. Oke, kembali. Nah, yang kedua saudara-saudaraku, Tuhan tidak bekerja sama dengan iblis untuk menjaga dan melindungi kita. Dengarkan baik-baik. Ya. Masih banyak orang mengatakan ketika dalam masalah, ketika mengalami saudaraku kesulitan-kesulitan, mereka berkata, aduh, Tuhan izinkan iblis mencobai saya ini. Ya kan? Masih sering dengar itu? Nah itulah
Dan saudara tahu hari ini, saudara perlu tahu Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan iblis untuk menjaga, melindungi kita. Itu cerita hoa, itu kebohongan. Itu sama dengan meninggikan iblis, tapi merendahkan Kristus dan salib Kristus yang sudah selesai. Amin. Ingat tadi, iblis sudah dikalahkan. Ya, hanya sesaat saja. Kalau sampai hari ini saudara masih mendengar iblis begitu hebat, wah, orang itu berarti belum mengerti karya Kristus yang sudah selesai. Amin. Saudaraku, semua besar kecil, tidak ada ukuran dewasa rohani. Yang betul setiap orang yang percaya disertai tanda-tanda mengusir setan. Artinya kuasa itu, apakah saudara hidup di gereja Protestan, di gereja Katolik, sama saja selama saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kuasa itu sudah diberikan kepada saudara. Kuasa itu tidak diberikan hanya kepada orang tua, pena tua gereja, dan pena muda gereja. Apalagi pendeta. Itu diberikan kepada anak-anaknya yang besar kecil, yang kurus maupun yang besar seperti saya dan saudara. Sama. Amin. Itu yang terjadi. Perkatakan. Ya, oke. Kita lanjutkan ini. Jadi yang kedua adalah ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Sekali lagi saya ulangi lagi, Tuhan Yesus tidak pernah bekerja sama dengan iblis atau memakai iblis. Ya, Yesus dan iblis. Oke, next. Yesus dan iblis tidak ada persamaan, tidak mungkin bekerja bersama, saudara. Tidak mungkin. Ya, itulah sebabnya saya bilang kebohongan. Kenapa kita baca ayatnya 2, 3? Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak ada sama sekali, saudara. Tidak bisa. Ini bukan seperti orang Batak mau menikah dengan orang Jawa, itu bagus, ya malah bagus, botol ketemu tutupnya, orang Jawa bilang begitu. Tapi Tuhan dengan iblis nggak bisa bekerja sama, ya, tidak ada persamaannya. Ya, kebenaran dan kedurhakaan, terang dan gelap tidak akan mungkin bisa bersatu. Kenapa? Karena beda karakter dan beda tujuan. Iblis punya karakter sendiri, punya tujuan sendiri, begitu juga Tuhan. Tolong naik, dipencet ini. Ya, lihat ini bedanya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis seperti itu. Tapi lihat ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat ini. Pencuri datang membunuh dan membinasakan, tapi Yesus lihat memberikan hidup dan segala kelimpahan. Lihat ini, kata Yesus kepada, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iblislah yang menjadi bapakmu, ya kan, ingin melakukan keinginan kepadamu. Dia adalah pembunuh. Saudara lihat itu, sejak mulanya tidak hidup dalam kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Lihat ini. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Kenapa? Karena dia pendusta, pembohong, pembinasa. Tidak mungkin. Tujuan iblis dan tujuan Yesus sangat beda sekali. Yesus adalah kebenaran yang hidup, ya, yang memberikan kepada manusia kehidupan dan kebenaran. Iblis ujung-ujungnya walaupun dia memberikan yang enak-enak, tapi supaya membuat manusia itu binasa, saudara-saudara. Karena itu tidak mungkin Tuhan dan iblis bekerja sama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lihat ini baik-baik. Kasih Kristus melindungi kita. Kita baca ini 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Artinya iblis tahu Tuhanlah yang melindungi anaknya, saudara, melindungi kita. Nah, Kolose ini, lihat ini, kita baca. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Lalu dia ini tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Lihat ini baik-baik saudara. Ya, hidup kita itu dipagari, hidup kita itu tersembunyi di dalam Allah seperti ini. Kalau iblis, saudaraku, sebelum panahnya menyentuh kertas ini, menyentuh siapa dulu? Menyentuh Tuhan Yesus. Sebelum panah api itu, sebelum penipuan iblis itu menyentuh saudara, yang pertama disentuhnya di luka itu siapa? Yesus duluan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu Tuhan tidak membutuhkan iblis untuk melindungi kita. Jangan coba-coba cari dukun, ya, cari apa itu jimat-jimat dan lain sebagainya sebagai pelindung. Saudaraku, itu bukan dari Tuhan, itu tidak diizinkan. Justru iblis tahu Tuhanlah yang melindungi anak-anaknya. Dan saudara tahu, hidupmu tersembunyi di dalam Allah, tidak tersentuh, tidak terpisahkan dengan Allah oleh apapun dan siapapun, sampai kapanpun termasuk oleh iblis. Kenapa? Karena Kristus melindungi hidupmu. Lalu kalau memang melindungi hidupmu, kenapa si Ayub, kenapa Adam dan Ayub bisa jatuh, bro? Yuk. Kenapa? Pertanyaannya. Saudara, yang mau makan itu si Adam atau Tuhan? Adam, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh. Adamlah yang datang memetik lalu memakan. Ayublah saudaraku yang mendengar, yang menerima ocehan. Siapa yang bunuh diri? Pada waktu Yudas itu bunuh diri, Yudas sendiri. Kenapa? Karena dia mau ditipu, dia mau mengikuti godaannya. Dari awal Tuhan melindungi hidup kita itu tersembunyi di dalam Allah. Amin. Siapapun seharusnya saudara tidak akan bisa memancing atau menipu kita. Kalau kita tidak mengizinkan tipuan itu mempengaruhi kita. Amin. Tidak akan. Kenapa? Kita sudah mati bersama Kristus, sudah dikuburkan. Kehidupan lama kita ini sudah dikuburkan. Sehingga apa? Hidup kita yang baru, roh Allah yang tinggal di dalam diri kita lah yang hidup mengalir keluar seharusnya. Saya mau tanya ini, Bang Yosef. Bang Yosef, pernah lihat orang mati? Belum pernah. Siapa yang pernah lihat orang mengunjungi orang mati? Yang saudara karibmu, bahkan yang pernah utang kepadamu nggak dibayar sampai mati. Saudara datang ke situ, ya. Saudara liatin. Apakah ada respon? Bro Andi selamat datang. Lalu gini lagi. Begitu takut, saudara lihat temanmu yang punya utang, jangankan menyampiri dari jauh. Bro, langsung selintut lari, ya kan? Nah, lihat itu orang mati ketika engkau datang kepadanya, apakah dia merespon? Sorry, aku kembali ya. Ya kan? Tidak ada, saudara. Nah, hidup kita itu sudah mati bersama Kristus. Coba kalau saudara hidup kembali ketika mendengar suara istrimu yang sedikit cerewet. Ayo, jadi yang salah siapa? Yang mau marah itu siapa? Istrimu atau dirimu? Ya dirimu yang terbawa, bukan si istri. Kita kan sudah mati. Ya, kalau kita mati ya nggak ada respon. Kenapa seperti itu ya? Karena istrimu juga masih belum mati sifat lamanya. Makanya masih begitu. Kalau dua-duanya mati, maka yang hidup adalah kasih Kristus. Kasih itu mengampuni, sukacita. Saudara tambah romantis kayak istri. Mepet terus. Karena dua-dua sudah mati. Kalau dia mendengar ribut, radio, casnya, baterainya itu kan apa sih untuk mengecas istri supaya tenang? Ya. Adik.
Waduh, itu rahasianya. Gak usah macem-macem. Ya, gak usah janji-janji mulu. Langsung aja keluarkan yang merah. Ya kan bro? Nah, belum praktek ini. Itu sudah. Lihat aja yang ini yang punya. Atau punya. Lihat aja kalau istrimu, suamimu gelisah malam hari. Ya, bisikin. I love you. Full. Ya kan? Kalau aja kan enggak perlu ngualkan yang merah-merah. Kalau siang begini, ya keluarkan merah, tenang itu. Ya. Kalau malam ya langsung I love you. Oh, pagi itu langsung bergairah dan tenang suasana. Ya. Setan enggak usah diurusan setan. Setan sudah dikalahkan. Allah yang belum mematikan itu. Ya. Amin. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini kesimpulannya. Perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan iblis untuk melindungi kita. Amin. Tidak pernah. Ya. Hidup kita sudah tersembunyi di dalam Kristus, tidak terpisahkan dengan Allah sampai kapanpun, oleh apapun tidak apalagi pekerjaan iblis. Tidak akan itu. Ya. Nah, kasih Kristuslah yang melindungi kita, bahkan Kristuslah memberikan kembali kepada kita kuasa atas bumi dan kuasa untuk mengalahkan iblis, bukan mengalahkan suami atau istri. Ya. Kita tidak diberi kuasa untuk mengalahkan suami atau istri. Kita diberi kasih untuk saling hidup di dalam kasih kepada sesama. Dengan iblis, kita tunduk kepada Allah, kita usir si iblis. Selesai. Dan istri, keluarkan jurus tadi. Apa? Bang Yosef, si merah dan I love you full. Amin. Ya. Ini kita, tidak usah muluk. Men, merah bukan yang merah yang tadi.